Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjut ke Hadoop Yarn yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yaitu MapReduce. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai yet another resource negotiator atau yang disebut sebagai Yarn pada Hadoop. Nah, sebenarnya untuk Hadoop Yarn ini berfungsi sebagai seakan-akan sebagai penengah ya antara HDFS yang merupakan media penyimpanan pada Hadoop dengan berbagai tools pemrosesan yang ada pada Hadoop ecosystem. Jadi Yarn ini yang akan menjadi perantaranya atau yang menautkan antara HDFS dengan tools-tools tersebut. Nah, Yarn ini merupakan singkatan dari Yet Another Resource Negotiator. Jadi, merupakan platform untuk manajemen resource dan atau manajemen sumber daya yang bertanggung jawab untuk mengelola resource dalam cluster dan juga ada sampai ke penanggung jawab job scheduling-nya. Nah, kadang-kadang sebenarnya untuk Yarn ini disebut sebagai next generasi dari MapReduce atau MapReduce versi 2 gitu karena sebelumnya kan tidak ada Yarn ya pada saat pada Hadoop versi 1. Jadi ini merupakan perbaikan dari MapReduce. Nah, kenapa harus menggunakan Yarn? Kenapa harus Yarn? Nah, sebelumnya pada Hadoop versi 1 di sini sejarah sebelum adanya Yarn. Pada Hadoop versi 1 itu kita hanya mengenal yang namanya MapReduce versi 1 atau MapReduce version 1. Nah, untuk MapReduce itu melakukan fungsi pemrosesan dan manajemen sumber daya sekaligus. Nah, di sini job tracker ini yang melakukan fungsi-fungsi ini sebenarnya hanya berupa master tunggal. Jadi job tracker yang akan mengalokasikan resource sama mengatur schedulingnya, resource dan mengatur scheduling yang ada dalam dan juga sekaligus memantau pekerjaan dalam pemrosesannya. Nah, job tracker ini juga nanti yang akan menetapkan map dan reduce pada sejumlah subordinat sehingga atau yang disebut dengan text trackernya. Jadi job tracker yang akan membagikan tugas-tugas mapping dan reduce kepada beberapa bawahannya atau dalam hal ini text tracker. Text tracker ini nantinya secara periodik juga yang akan selalu melaporkan progresnya kepada job tracker. Nah, sebelumnya ini semua berada dalam tanggung jawab MapReduce sebelum ada Yarn. Nah, kurang lebih seperti inilah pembagiannya. Jadi job tracker ini tunggal, kemudian ada beberapa text tracker yang ada di bawahnya, di dalam koordinasinya. Kemudian text tracker ini yang akan melakukan kegiatan mapping dan reduce. Ada juga yang text tracker yang khusus untuk mengatasi satu kegiatan saja yaitu reduce, dan ada juga yang khusus mengatasi satu kegiatan yaitu maps. Nah, hal ini ternyata menjadi keterbatasan karena dengan teknologi seperti ini maka bisa terjadi masalah scalability itu menjadi problem untuk cara seperti di atas tadi atau konsep pada MapReduce versi 1. Karena di sini kan hanya ada single job tracker. Gitu. Nah, ini terbatas hanya bisa menampung dalam satu cluster dengan single job tracker ini hanya mampu menampung 5.000 node dan juga 40 jobs yang bekerja secara bersamaan. Jadi tidak bisa lebih dari ini. Ini kapasitas maksimalnya. Nah, terlepas dari batasan ini, makanya pemanfaatan sumber daya komputasi dianggap tidak efisien ketika kita menggunakan MapReduce versi 1. Dan juga kerangka kerja Hadoop itu menjadi terbatas hanya pada paradigma MapReduce proses. Jadi hanya pada pemrosesan MapReduce. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, makanya untuk mengatasi permasalahan ini, itu yang diperkenalkan pada Hadoop versi 2. Pada tahun 2012 oleh Yahoo dan Hortonworks.
Nah, di sini basic idea atau ide dasar di balik Yan ini adalah untuk meringankan MapReduce dengan mengambil alih resource management dan job scheduling. Jadi kalau sebelumnya pada MapReduce itu ada resource management di situ juga, kemudian job scheduling juga dibawahi juga oleh MapReduce. Nah, ketika adanya Yan atau di versi 2 ini sudah diambil alih oleh Yan. Jadi MapReduce-nya fokus pada kegiatan MapReduce saja. Seperti itu. Jadi untuk resource management dan job scheduling sudah di bawah tanggung jawab dari Yan. Nah, secara gambar mungkin kita bisa lihat seperti ini. Jadi komponen inti dari Hadoop versi 2 yang ini yang akan memungkinkan kita untuk berbagi resource dalam cluster gitu ya. Jadi bertanggung jawab terhadap resource management, sedangkan MapReduce-nya fokus ke kegiatan MapReduce. Nah, Yan ini juga yang akan menjadi perantara antara HDFS sebagai fungsi penyimpanan di sini atau storage terhadap tools-tools lain yang ada di Hadoop nantinya untuk melakukan pemrosesan. Misalnya kayak real-time processing kita menggunakan Apache Spark. Nah, Apache Spark ini kan nanti akan menjadi akan dihubungkan oleh Yan ke HDFS. Jadi kalau misalnya pemrosesan pada Apache Spark ingin disimpan ke dalam Hadoop, maka Yan akan mengalokasikan untuk storage-nya yang ada pada HDFS. Seperti itu. Nah, dengan adanya Yan ini sebenarnya ini malah membuka kesempatan ya bagi Hadoop untuk pengembangan aplikasi terdistribusi lain di luar dari MapReduce. Jadi tidak harus MapReduce terus untuk melakukan pemrosesan pada Hadoop. Kita bisa menggunakan aplikasi apapun nanti dengan perantaraan Yan, nah itu bisa kita gunakan di dalam Hadoop ekosistem. Nah, seperti contohnya bisa menggunakan tambahan tools Apache Spark. Nah, ini yang bisa digunakan pada real-time processing, kemudian menggunakan Hive, misalnya untuk pemrosesan SQL, database, kemudian menggunakan HBase untuk non-SQL, atau juga yang lainnya. Masih ada misalnya Apache Flum, misalnya untuk streaming, kemudian ada Mahat untuk machine learning, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sebenarnya selain manajemen resource, Yan ini juga bertanggung jawab terhadap scheduling atau penjadwalan, di mana nanti semua aktivitas pemrosesan itu dengan mengalokasikan sumber daya dan juga diatur jadwalnya oleh Yan. Nah, dengan demikian pada Yan ini sebenarnya dari sisi arsitekturnya ini terdiri dari beberapa main komponen. Ada 4 komponen utama dari Yan. Yang pertama ada namanya Resource Manager. Nah, ini yang ada pada Master Daemon, berada pada Master Daemon, yang mana berfungsi untuk mengatur resource allocation, yang mengalokasikan sumber daya kepada cluster ya. Kemudian yang kedua ada namanya Node Manager. Nah, ini yang berada pada Slab Daemon, ada pada perangkat-perangkat slabnya, yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi task atau jobs pada setiap single data node. Jadi untuk pemrosesan pada setiap data node itu di bawah tanggung jawab dari node manager. Kemudian ada namanya application master yang akan mengelola siklus hidup pekerjaan, dan di sini juga kebutuhan sumber daya aplikasi individunya ini diatur oleh application master. Nah, application master ini nanti bekerja sama dengan node manager dalam memonitor pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan pemrosesan. Nah, yang keempat ada yang namanya container atau wadah penyimpanan ya. Jadi paket-paket sumber daya ini kan sebenarnya perangkat kerasnya yang termasuk dalamnya ada RAM-nya, CPU dan network, hard disk juga gitu ya. Nah, ini paket yang disebut dengan kontainernya. Arsitektur dari Yan bisa kita lihat
ada resource manager pada master, kemudian di masing-masing node di slab itu ada node manager. Nah, di dalamnya lagi ada istilahnya container yang kumpulan dari perangkat atau paket sumber daya tadi, termasuk RAM, CPU, dan lain-lain. Kemudian ada application master. Nah, bisa kita lihat untuk komunikasinya, node manager akan selalu di sini ya. Kalau ini untuk dari klien ke submission-nya itu sebenarnya nanti aktivitasnya klien itu terhubung dengan resource manager. Kemudian nanti di dalamnya resource manager yang mengambil alih. Seperti dengan koordinasi dengan node manager sebagai pelaksana, karena ini kan sebenarnya pemrosesan terjadi di sini. Nah, ini akan selalu ada update ke resource manager kegiatannya maupun kesehatannya, apakah sekarang masih ada, masih bisa perangkatnya bekerja atau bagaimana. Kemudian juga ada resource request di dalamnya yang kita lihat ini. Jadi untuk resource itu biasa oleh application master yang akan bertanggung jawab tentang itu, meskipun tetap berkoordinasi dengan node manager. Kemudian untuk MapReduce statusnya itu nanti dengan dari container ke application master. Nah, kita akan urai satu persatu. Yang pertama adalah resource manager. Nah, seperti kita ketahui kalau resource manager ini sebenarnya berada pada master daemon. Jadi di mana dia yang akan memiliki otoritas tertinggi dalam mengalokasikan sumber daya. Jadi keputusan itu sebenarnya di tangan resource manager, meskipun yang mengeksekusi nantinya ada application dan juga node manager, tapi keputusannya itu dari resource manager. Nah, saat menerima permintaan pemrosesan, resource manager ini nanti yang akan meneruskan ke bagian permintaan ke node manajernya yang sesuai. Jadi node manager mana yang ditugaskan, nah itu yang akan ditunjuk oleh resource manager. Karena sebenarnya pemrosesan secara nyata itu terjadinya pada node manager. Kemudian resource manager juga nanti yang akan menjadi penentu dari pemakaian sumber daya cluster dan memutuskan alokasi sumber daya yang tersedia untuk aplikasi yang berjalan. Jadi tetap keputusannya itu dilakukan oleh resource manager, meskipun nanti yang membagi di dalamnya itu ada campur tangan dari application master maupun node manager. Nah, mengoptimalkan pemanfaatan cluster. Jadi di sini mengoptimalkan pemanfaatan cluster seperti menjaga semua resource tetap digunakan sepanjang waktu. Jadi tidak ada resource yang hanya selalu misalnya istirahat, sedangkan yang lainnya resource-nya bekerja keras. Jadi di sini ada konsep namanya capacity guarantee, jadi ada jaminan kapasitasnya tidak akan berlebihan dan juga tidak akan kurang. Jadi di sini karena didukung oleh fairness dan juga service level agreements. Jadi ini ada optimasi dalam clusternya untuk fitur-fitur ini. Jadi tidak ada node yang akan bekerja sangat keras dan tidak ada node yang juga santai-santai, semuanya akan diusahakan dibagi beban yang sama. Nah, di dalam resource manager ini sebenarnya ada komponen lagi, ada yang namanya scheduler yang berurusan dengan penjadwalan, kemudian ada application manager. Nah, yang pertama kita lihat adalah schedulernya. Nah, untuk urusan tanggung jawab mengenai alokasi sumber daya ke aplikasi itu dilakukan oleh schedulernya. Nah, ini murni sebagai pengatur penjadwalan di resource manager. Gitu. Jadi kayak fungsi-fungsi lain atau tugas-tugas lain dari resource manager itu tidak dicampur tangan oleh scheduler. Jadi dia fokus kepada penjadwalannya. Nah, jika misalnya ada terjadi kegagalan perangkat, maka scheduler ini tidak menjamin itu dan juga tidak akan sibuk-sibuk untuk misalnya memulai ulang atau merestart kegiatan yang gagal tadi. Jadi dia tidak melakukan fungsi itu, betul-betul fokusnya ke schedulingnya.
Nah, untuk melakukan penjadwalan sebenarnya dilakukan berdasarkan kebutuhan sumber daya juga dari aplikasi yang akan kita jalankan. Jadi di sini ya. Nah, untuk di sini ada juga kayak tambahan plugin pada scheduler ini. Di sini bisa capacity scheduler dan juga fair scheduler. Jadi ini yang untuk partisinya ya dalam melakukan penjadwalan. Nah, sedangkan untuk yang kedua, application manager ini bertanggung jawab terhadap penerimaan submission dari klien. Jadi kalau klien mensubmit aplikasi, maka yang bertanggung jawab untuk menerima atau menanggapi itu adalah application manager. Nah, application manager juga nanti yang akan melakukan negosiasi kepada resource manager, melakukan negosiasi untuk menentukan kontainer mana yang akan digunakan ya dalam memproses aplikasi yang disubmit oleh klien gitu. Jadi ini dilakukan oleh application manager berkomunikasi dengan application master yang ada pada Slack. Nah, pengelolaan dalam mengelola menjalankan master aplikasi dalam sebuah cluster juga menyediakan layanan untuk memulai ulang kontainer master aplikasi jika gagal. Jadi tadi kalau misalnya ada kegagalan hardware, sehingga ada teks yang gagal dilaksanakan, ada job yang gagal untuk dieksekusi, maka ini menjadi tanggung jawab dari application manager. Karena tadi pada bagian scheduler kan tidak mau tahu menahu tentang hal itu. Jadi di sini fokus untuk penjadwalan, sedangkan di application manager ini fokus untuk manajemennya ya, lebih ke manajemennya. Nah, komponen kedua dari Yarn itu ada namanya node manager. Nah, untuk node manager ini sebenarnya fungsinya fokus ke dalam menangani cluster ya, dari memanage bagaimana user job dan juga aliran alur kerja pada node yang diberikan. Kemudian node manager ini tentunya harus terregister dengan resource manager dan secara kontinu mengirimkan detak jantungnya atau heartbeat-nya kepada resource manager untuk supaya tetap diketahui statusnya masih aktif atau tidak. Nah, untuk fungsi utama atau tujuan utama dari node manager ini adalah mengelola kontainernya yang assign untuk node manager itu sendiri oleh si resource manager. Jadi nanti fokusnya memang ke dalam pemrosesannya. Dan node manager ini akan selalu tentunya keep up to date dengan resource manager. Jadi selalu mempertahankan update-update-nya dan selalu mengirimkan update kepada resource manager. Nah, yang perangkat ketiga atau komponen ketiga ada yang disebut sebagai application master. Nah, untuk application master ini sebenarnya yang akan adalah jadi application master ini lebih ke yang menerima ya submit. Jadi tadi kalau sebenarnya application manager pada resource manager itu yang menerima submit dari klien, maka setelah menerima submit dari klien, komunikasi selanjutnya dari application manager itu adalah ke application master untuk mengaitkan submission dari klien tadi gitu ya kepada framework yang terkait gitu. Jadi master aplikasi yang akan mengkoordinasikan eksekusi aplikasi di cluster dan juga akan mengelola jika terjadi kegagalan di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi application manager hanya langsung memperkenalkan submission-nya kepada application master. Nah, nanti yang akan memproses di dalamnya sampai bertanggung jawab apabila pemrosesannya terjadi kegagalan itu adalah application master. Nah, application master ini sebenarnya berada pada node slab ya, sama dengan node manager. Jadi, dia berada pada sisi slab-nya, bukan pada sisi masternya. Kemudian, application master juga yang akan negosiasi dengan masalah resource dengan resource manager.
dan juga bekerja sama dengan node manager untuk mengeksekusi dan juga memonitor komponen teksnya. Jadi pemantauan tugas komponen dan masing-masing komponen yang ada. Misalnya bagaimana kontainernya gitu ya. Jadi itu tetap bernegosiasi dengan node manager. Sedangkan untuk alokasi resource-nya tetap atas seizin dari resource manager. Nah, master aplikasi ini bertanggung jawab juga untuk negosiasi kontainer. Jadi negosiasi kontainer dari sumber daya atau resource yang ada dari resource manager, kemudian melacak status dan juga memantau kemajuannya. Nah, tentunya juga selalu mengirimkan detak jantungnya ke resource manager untuk afirmasi apakah masih aktif atau dalam keadaan baik-baik saja atau misalnya sudah ada kegagalan ya atau kelemahan di dalamnya. Jadi ini tetap selalu harus mengirimkan detak jantungnya. Ini sebagai bagian dari koordinasinya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah komponen terakhir yaitu kontainer. Nah, untuk kontainer ini sebenarnya sekumpulan sumber daya fisik ya yang ada pada cluster, jadi RAM, CPU core dan juga disk yang ada pada masing-masing node itu kan digabung dalam satu kesatuan pada cluster. Nah, ini yang disebut dengan kontainer. Ini yang disebut dengan kontainer. Jadi kontainer yang ini sebenarnya menggunakan kontainer lens context untuk tetap mempertahankan siklus hidupnya. Jadi dan di dalamnya juga ada catatan nantinya berisi catatan yang tentang peta variabel lingkungannya, kemudian penyimpanannya pada remote access storage juga, kemudian security token, payload port node manager service. Jadi kalau misalnya dan juga nanti ini command atau perintah yang diperlukan untuk create proses, jadi untuk membuat proses. Jadi ini semuanya ada dalam kontainernya YARN. Nah, di sini nanti sebenarnya untuk kontainer ini semua aplikasi yang berjalan di Hadoop itu berhak untuk mendapatkan resource gitu ya dari memori atau CPU itu dari kontainer ini, meskipun tetap dengan seizin resource manager. Jadi saya kira keempat dari komponen yang ada pada YARN bisa kita lihat. Ada resource manager yang merupakan sebagai pusatnya, kemudian di dalam slabnya ada node manager, di mana dalam node manager ini sebenarnya ada beberapa fungsi juga di dalamnya, ada untuk application master dan juga kontainernya. Nah, kalau kita lihat untuk application submission-nya seperti apa. Jadi misalnya dari klien ini nanti akan submit job-nya ke resource manager. Kemudian resource manager nanti akan memberikan ID kepada klien untuk aplikasi yang sudah disubmit yang namanya application ID. Nah, kemudian setelah application submission nanti selanjutnya setelah punya ID, maka nanti dilanjutkan dengan application submission konteksnya. Jadi untuk ke konteksnya. Nah, kepada resource manager. Nah, selanjutnya pada node manager nanti akan men-start kontainernya. Jadi kontainer akan mulai dijalankan ketika dapat kemudian. Nah, jadi di sini ya, jadi kalau sudah ada submission, otomatis ada komunikasi dengan node manager untuk menjalankan kontainer supaya bisa dialokasikan ke aplikasi yang disubmit oleh si klien tadi. Dari sini komunikasinya ke titik 4B-nya. Nah, ada juga alokasi resource dari application master yang akan mengalokasikan resource tentunya dengan komunikasi dengan resource manager. Kemudian dari sini juga akan ada alokasi kontainer. Jadi ini untuk alokasi kontainernya. Kemudian setelah mendapatkan alokasi kontainer maka bisa di launch untuk kontainernya tadi dan kemudian dilakukan eksekusi untuk job yang diperoleh dari klien.
Saya kira untuk pemrosesannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari diagram alur kerja aplikasi Apache Hadoop Yarn, ini sebenarnya klien yang terlebih dahulu mengajukan atau submit aplikasi ke Resource Manager. Kemudian nanti Resource Manager akan mengalokasikan, jadi mengizinkan ke Application Manager untuk mengalokasikan kontainer untuk memulai aplikasi manager. Jadi di sini akan diberitahu kalau kita butuh kontainer untuk submission dari klien. Kemudian application manager ini akan melakukan register ke resource manager. Nah, selanjutnya aplikasi manager juga nanti yang akan meminta kontainer dari resource manager. Nah, selanjutnya aplikasi manager tadi ini akan memberitahu node manager untuk meluncurkan kontainer karena kontainer itu ada pada sisi node manager. Nah, kemudian kode aplikasi sudah bisa dijalankan pada kontainer karena sudah dialokasikan oleh node manager atas izin dari resource manager. Jadi sebenarnya ini yang menjalankan fungsi teknisnya ya, sedangkan untuk fungsi manajemennya ada pada resource manager. Nah, kemudian nanti setelah dieksekusi, klien yang akan menghubungi resource manager untuk memantau bagaimana dengan status aplikasi yang sudah disubmit, itu selalu komunikasinya dengan resource manager. Nah, kalau setelah selesai untuk eksekusinya, maka application manager nanti akan melakukan unregister dari resource manager. Jadi sudah berakhir untuk prosesnya. Jadi saya kira untuk pembahasan mengenai YARN cukup sekian. Tidak terlalu ini ya. Jadi di sini sebenarnya intinya bagaimana sebenarnya mengatur manajemen resource yang ada pada cluster karena itu tidak berada pada satu node. Jadi seakan-akan berada pada satu tempat dan dialokasikan oleh satu penanggung jawab. Jadi kesannya seperti itu. Padahal sebenarnya resource ini berada pada sistem yang terdistribusi. Nah, selain itu juga YARN selain berfungsi sebagai resource allocation juga berfungsi sebagai scheduler atau pengatur penjadwalan yang ada pada Hadoop, Apache Hadoop. Saya kira untuk hari ini atau pertemuan kita cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.